حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh penulis pada halaman 41 Al-Faqirah Ats-Tsaniyah, dampak buruk atau musibah yang akan ditimbulkan dari sisi ikhtilaf akan menyebabkan at-ta'assub al-madhhabi wa at-ta'assub lil ashkhas, sebagaimana dicontohkan ta'assub madhhabi adanya maqamat lil madhahib al-arba'ah fil haramil makki yang diprakarsai oleh salah seorang raja bernama Faraj ibnu Barqwaqa pada awal-awal tahun 900 Hijriah. Kemudian kita lanjutkan asbab wa dawa'i ittikhad arba'ati maharib, sebab-sebab dan pendorong-pendorong atau penyeru-penyeru, asbab wada'i asbab wada'i ittikhadi arba'ati maharib, sebab-sebab dan penyeru untuk membuat 4 mihrab, dalam artian hal-hal yang mendorong sehingga menyebabkan adanya 4 mihrab di Masjidil Haram. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz kama fi Fatawa Ibnu Baz, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz, walamma nasha'a fin nas man yata'assab lil madzahib wa yaqul inna madhhab fulan aula min madhhabi fulan. Kata Syekh bin Baz, tatkala muncul di tengah-tengah umat manusia orang-orang yang ta'assub kepada mazhab sehingga dia mengatakan mazhab fulan itu lebih afdal dibandingkan mazhab si fulan, ja'atil furqa wal ikhtilaf, datang furqa dan ikhtilaf, hatta ala bi ba'din nas hadzal amru ila alla yusalli ma'a man huwa ala ghairi madhhabihi, sehingga perkara ini membawa sebagian umat manusia untuk tidak sholat bersama orang yang tidak semadzhab dengan dia. Fala yusalli asy-Syafi'i khalfal Hanafi, sehingga asy-Syafi'i, orang yang mazhabnya Syafi'i, tidak mau sholat di belakang mazhab Hanafi. Walal Hanafi khalfal Maliki, dan juga seorang mazhab Hanafi tidak mau salat di belakang mazhab Maliki. Wala khalfal Hanbali, dan juga tidak mau salat di belakang mazhab Hanbali. Wa hakadza waqa'a fi min ba'dil mutatarrifin al-muta'assibin, demikianlah yang terjadi pada sebagian orang-orang yang
keras lagi ta'assub. Wa hadza minal bala wa min ittiba'i khutuwati syaitan. Ini termasuk musibah dan juga masuk pada bagian mengikuti langkah-langkah syaitan. Fal a'immatu huda. Para ulama, mereka adalah para ulama penuntun hidayah. Asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abu Hanifah wal Auza'i wa Ishaq ibn Rahawai. Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawai wa asbahuhum kulluhum a'immatu huda wa du'atu haqqin. Mereka-mereka ini semuanya dan yang semisalnya adalah a'immatu huda wa du'atu haqqin, adalah para ulama penuntun hidayah dan du'atu haqq. Siapa nama al-Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Siapa nama Imam Malik? Nama Imam Malik, Malik ibn Anas. Siapa nama al-Imam Ahmad? Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Al-Imam Abu Hanifah. Siapa nama al-Imam Abu Hanifah? An-Nu'man ibn Thabit. Al-Imam Al-Auza'i siapa namanya? Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, Abu Amr. Ishaq bin Rahawai dan yang semisalnya. Mereka semua adalah a'immatu huda wa du'atu haq. Da'awun nas ila dinillah wa arsyaduhum ilal haq. Mereka ngajak umat manusia kepada agama Allah dan menuntunnya kepada al-haq. Wa waqa'a hunaka masail bainahum. Memang terjadi ada beberapa permasalahan di kalangan mereka. Sekian masalah-masalah fikih. Ikhtalafu fiha li khafa'id dalil ala ba'dihim, sehingga mereka berselisih dikarenakan tersamarkannya dalil pada sebagian para ulama ini tadi. Faum baina mujtahidin musibin lahu ajran wa baina mujtahid akhta'a al-haqqa falahu ajrun wahid. Sehingga mereka berkisar antara seorang mujtahid yang benar maka dia mendapatkan 2 pahala, dan antara seorang mujtahid yang keliru maka dia mendapatkan 1 pahala. Fa'alaika an ta'rif lahum qadrahum wa fadlahum wa an tatarahhama alaihim. Maka kewajiban engkau adalah mengenal kedudukan dan keutamaan mereka, serta engkau memberikan tarahum, mendoakan rahmat pada mereka. Wa an ta'rif annahum a'immatul Islam wa du'atul huda. Engkau perlu mengenali mereka bahwasanya mereka adalah a'immatul Islam wa du'atul huda, dan dai-dai para penyeru pemimpin, para penyeru hidayah. Walakin la yahmilu kadzalika 'ala ta'assubi wa taqlidil a'ma. Akan tetapi hal yang demikian itu jangan membawa engkau untuk berta'assub dan taklid buta. Fataqul madhabu fulan aula bil haq, sehingga engkau katakan mazhab fulan itu lebih benar bikulli halin, ya, dengan segala kondisinya. Au madhabu fulan aula bil haq likulli halin la yukhti, atau engkau mengatakan mazhab fulan itu benar pada segala keadaan, tidak pernah salah. Kata beliau, la hadza ghalatun, ini salah. Qultu, kata Syekh Faisal, qad ja'ala al-imamu al-mujaddidu Muhammad ibn Abdul Wahhab at-ta'assub min masail al-jahiliyah. Sungguh al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab at-ta'assub min masail al-jahiliyah, termasuk permasalahan jahiliyah. Haitsu qala fi kitabi masail al-jahiliyah, yang mana beliau mengatakan dalam kitab
al-masail jahiliyah, at-ta'assub lil madhab ka qawlihi wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ta'assub al-madhab, ya, disebutkan di antara bentuk masail jahiliyah adalah ta'assub lil madhab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Kalian tidak mau beriman kecuali, atau kalian tidak membenarkan kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Tidak percaya maksudnya. Itu bukan artinya beriman ya. Maknanya wala tusaddiqu. Bukan artinya beriman, tapi saddaqah. Wala tusaddiqu itu maknanya. Wala tu'minu ay wala tusaddiqu. Amana yu'minu, kalau mutaaddinya dengan ba, maka yang dimaksudkan adalah iman. Ya. Iman yang ma'ruf. Namun kalau mutaaddinya dengan lam, itu maknanya saddaqah, yusaddiqu. Kama fi qaulihi ta'ala, wa ma antum bimusaddiqin lana. Gitu ayatnya. Wa ma antum bimusaddiqin, wa ma antum bimu'minin lana. Maknanya wa ma antum bimusaddiqin lana. Diingat baik-baik, ini faedah, diingat baik. Masukkan file. Kayak gitu. Ilmu itu sedikit-sedikit, tapi antum tempelkan. Jangan dilewatkan, lewat bocor. Kata Al-Hasan Al-Basri, laulan nisyan lakana nas kulluhum ulama. Kalau bukan karena lupa, niscaya umat manusia itu ulama. Sehingga makna ayat wala tu'minu ay wala tusaddiqu illa liman tabi'a dinakum. Kalian tidak mau membenarkan kecuali orang yang ikuti agama kalian. Kalau orangnya ikut agama kalian, baru kalian percaya. Qala Syekhuna al-Allama Shalih Al-Fauzan fi syarhi masail al-jahiliyah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, at-ta'assub al-mamqut lisyai' huwa at-tamassuku bihi ma'al ilmi bi butlanihi. Ta'assub yang dimurkai kepada sesuatu itu adalah berpegang teguh dengan sesuatu dalam kondisi dia tahu akan batilnya sesuatu itu tadi. Dia tahu itu batil, tapi dia pegangi. Dia jadikan dasar landasan. Dia tahu itu batil. Wa min masail ahli ilm, atau wa min masai ahli jahiliyah, termasuk permasalahan jahiliyah, at-ta'assub lil madhab al-batil. Ta'assub kepada mazhab yang batil. Walihada qalatil yahud, oleh karena itu orang-orang Yahudi mengatakan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kalian mau percaya kecuali pada orang yang mau mengikuti agama kalian. Tidak usah kalian percaya, tidak usah kalian benarkan kecuali pada orang yang mengikuti agama kalian. Wa fil ayatil ukhra, pada ayat yang lain, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, ay ala anbiya'ina faqat. Maknanya kami beriman kepada apa yang telah diturunkan pada nabi-nabi kami. Ma'annahum la yu'minun bima unzila ala anbiya'ihim, dalam kondisi mereka tidak beriman terhadap apa yang diturunkan pada nabi-nabi mereka. Kemudian wal wajib ayyuminu bima anzalallahu ala anbiya'ihim, yang wajib bagi orang-orang Yahudi agar mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada para nabi. Wa ala ghairihim minal anbiya, yang wajib bagi orang-orang Yahudi juga beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada selain mereka dari kalangan para nabi. Ma'annahum la yu'minun bima unzila ala anbiya'ihim, dalam kondisi mereka tidak mau beriman terhadap apa yang diturunkan kepada para nabi. Subhanallah.
Yang seperti ini terjadi ya di sebagian orang-orang yang yantasibuna ila salafiyah. Subhanallah. Bener. Dia tidak mau ngambil al-haq kecuali kalau dari jalan barisan salafinya dia. Serius. Dan ini terjadi di Indonesia. Nggak mau dia. Padahal nggak ada. Kalau mereka mikir, lah ini tuh satu rumpun loh. Gurunya antum sama gurunya mereka itu sama. Sama-sama muridnya Syekh Mukbil. Yang ini anggaplah dari Jami'ah, sama-sama dari Jami'ah Islamiyah. Tapi mereka nggak mau. Maunya dari barisannya saja. Dan itu terjadi ya, banyak di Indonesia hal-hal yang seperti ini. Subhanallah, nasihat luar biasa dari Syekh Shalih Al Fauzan. Walihada qal falima taqtuluna anbiya Allah. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla mengatakan, lantas kenapa kalian membunuh para nabi? Ai hal fi ma anzalallahu alaikum qatlal anbiya allati taf'alunahu. Apakah pada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian adalah agar membunuh para nabi yang kalian lakukan tersebut? Maksudnya, apakah kalian mau beriman terhadap apakah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian itu adalah agar kalian membunuh para nabi? Kemudian wa min dzalika ta'assub atba'il madzahib li madzahibihim min ghairi dalil. Kemudian di antara bentuk ta'assub itu, ta'assub yang batil adalah ta'assubnya para pengikut mazhab kepada mazhab mereka dengan tanpa dalil. Fal wajib 'alal muslimin umuman wa 'ala talabatil ilmi ay yattabi'u al-haqqa. Yang wajib bagi kaum muslimin dan bagi para penuntut ilmu agar mereka mengikuti kebenaran, sawa'un kana fi mazhabihim aw fi mazhabi ghairihim. Baik al-haq tersebut ada pada mazhab mereka ataupun pada selain mazhab mereka. Umam silakan berdiri. Umam silakan berdiri. Fa nahnu la na'khudh al-mazhab bi kulli ma fihi min isabatin wa khata'in. Kita tidak mengambil mazhab itu dengan segala sesuatu yang ada pada mazhab tadi. Tidak. Baik benar atau salah, tidak kita ambil seperti itu. Bal na'khudh as-shawab wa natruk al-khata'. Yang tepat kita ambil benarnya, kita tinggalkan kesalahan dari setiap mazhab. Fa idza kunta hanbaliyan wa ra'aita as-shawab fi mas'alatin minal masail ma'al maliki aw ma'al hanafi aw ma'al syafi'i khudh bi qaulil maliki aw asy-syafi'i aw al-hanafi. Kata beliau, kalau engkau seorang mazhab Hanbali lalu engkau mendapati kebenaran ada pada permasalahan yang ada pada masalah Hanafi atau Maliki atau Syafi'i, maka ambil pendapat Maliki, Syafi'i atau Hanafi tadi. Wa in kana khilafu madzhabika, meskipun berbeda dengan mazhabmu. Kalau engkau melihat al-haq ada mazhab orang lain, ada pada ustaz orang lain, ada pada kelompok orang lain, ikuti. Li'anna haddafaka al-haq, karena tujuanmu adalah ngikuti al-haq, bukan ngikuti person. Wal ibra bima qama alaihi dalil, sehingga yang menjadi tolak ukur adalah sesuatu yang tegak padanya dalil. Hadza wal wajib, ini adalah perkara yang wajib. Wa hadza in kunta min ahlil ilm, ini kalau engkau seandainya min ahlil ilm. Amma idza kunta lasta min ahlil ilmi, kalau engkau bukan ahlul ilmi, fa alaika an tas'al ahlal ilmi al-mawthuqin, maka wajib bagimu bertanya kepada para ulama yang terpercaya. Fama aftauka bihi akhadta bihi, yang mereka berfatwa maka engkau ambil. Hadza huwa tariqus shawab, ini adalah jalan yang benar. Wa amma ta'assub lil madhhab sawa'un kana haqqan aw batilan fa hadza min umuril jahiliyah kama dzakarallahu 'anil yahud. Adapun ta'assub al madhhab, ya, baik itu benar atau batil, maka ini merupakan bagian dari perkara jahiliyah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang Yahudi. Qultu, aku katakan, kata beliau, wa kaifa la yakunu min amril jahiliyah wa qad wasala al hal bi ba'dil muta'assiba lil madzahib anna man az-zawaj min ghairi madhhabihi
atau an mana'az zawaj min ghairi madhhabi. Kata beliau, aku katakan, bagaimana tidak ini dikatakan merupakan perkara jahiliyah? Karena kondisi yang seperti ini, ta'assub terhadap sebagian mazhab itu sudah mencapai pada puncak melarang menikah kalau tidak sama mazhabnya. Atau mazhabnya apa? Syafi'i. Inti Maliki. Sudah, karena istrinya, karena anak antum itu Maliki dan putra saya Syafi'i, maka tidak boleh putra putri kita menikah. Sudah sampai pada tingkatan yang seperti itu. Fa fi kitabil Bahr Ra'iq syarah Kanzul Daqa'iq, disebutkan dalam kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq syarah Kanzul Daqa'iq, qala Syekh Abu Hafiz fi fawaidihi. Ya, dikatakan oleh Syekh Abu Hafiz, la yanbaghi lil Hanafi ayyuzawwij bintahu min rajulin syafa'awil madhab. Wa hakadha qala ba'du masyayikhina, walakin yatazawwaj bintahu zada fil bazaziyah tanzilan lahu manzilah ahlil kitab. Kata Syekh Abu Hafiz ini, beliau mengatakan tidak selayaknya bagi seorang Hanafi menikahkan putrinya, yuzawwij layan bagi, ya, lil Hanafi yuzawwij bintahu min rajulin mungkin itu Syafi'iyil mazhab, mungkin ya, Syafi'iyil mazhab, dengan seseorang yang mazhabnya Syafi'i. Wa hakadha qala ba'du masyayikhina, demikian yang dikatakan oleh sebagian masyayikh kita. Akan tetapi walakin yatazawwaj bintuhum, ya, putri mereka itu menikah, zada fil bazaziyah tanzilan lahu manzilat ahlul kitab. Disebutkan ada tambahan dalam Al-Bazaziyah, mungkin nama kitab atau apa, mereka memposisikan seperti posisi ahlul kitab. Na'udzubillah. Maksudnya itu tindakan seperti ini mirip dengan tindakan ahlul kitab. Wa 'adzam min hadza ta'assub ba'dil ulama li madhhabi hatta balagha bihil qaul ila an qal. Dan yang paling parah lagi dari ta'assub seperti ini adalah ta'assubnya sebagian para ulama terhadap mazhabnya, sampai-sampai menyampaikan kepada ucapan, idza su'ilna an madhhabina wa madhhabu mukhalifina qulna wujuban madhhabuna shawabun yahtamil al khata' wa madhhabu mukhalifuna khata'un yahtamil as-shawab. Tahu artinya? Sampai pada puncaknya seorang ulama yang ta'assub dengan mazhab ini tadi, sampai-sampai dia mengatakan, kita kalau ditanya tentang suatu mazhab kita ini, ya, dan mazhab yang berbeda dengan kita, maka kita jawab, ya, wajib kita menjawab, qulna wujuban, wajib kita menjawab, mazhab kita ini kebenaran, mazhab kita adalah mazhab yang benar, ya, walaupun ada kemungkinan salah. Wa madzhabu mukhalifina, sedangkan mazhab yang selain kami itu khata', salah. Yahtamilus shawab, namun ada kemungkinan benar. Faham? Jadi sampai salah seorang ulama mazhab yang taklid ini tadi, sampai dia mengatakan, kami kalau ditanya kami wajib menjawab. Apa jawabannya? Mazhab kami adalah mazhab yang benar, tapi ada kemungkinan salah. Sedangkan mazhab orang lain itu salah, ada kemungkinan benar. Wa idza su'ilna an mu'taqadina wa mu'taqadi khusumina qulna. Kami juga kalau ditanya, ya, tentang mazhab kami atau keyakinan kami dan keyakinan orang yang berbeda dengan kami atau lawan dari kami, qulna wujuban al-haq ma nahnu alaihi wal batil ma alaihi khusumuna. Maka jawaban kami, kebenaran ada pada kami, kebatilan ada pada yang lawan atau berbeda dengan kami. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Naktafi bihadzal qadar.